Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siti Kemalasari, Magister Biomed. Saya merupakan salah satu dosen mata kuliah farmakologi program pendidikan dokter FK UISU. Riwayat pendidikan saya, tahun 2004 saya lulus S1 pendidikan dokter FK UISU. Tahun 2012 saya lulus Magister Ilmu Biomedik FK UISU dengan peminatan khusus farmakologi. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang berpedoman pada kurikulum berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia. Proses pengajaran FK UISU menggunakan strategi pembelajaran SPICES. SPICES merupakan singkatan dari Student Center, Problem Based, Integrated, Community Based, Early Clinical Exposure, and Systematic. Saya berperan aktif pada proses belajar mengajar mahasiswa di beberapa modul yang terdiri dari kuliah pakar, SGD, skill lab, dan praktikum. Di antaranya saya terlibat pada modul pencernaan bersama tim teaching FK UISU yang berasal dari preklinik dan klinik. Modul pencernaan merupakan modul ke-7 yang dilaksanakan pada tahun pertama semester kedua selama 5 minggu dengan bobot 5 SKS. Modul pencernaan diajarkan oleh beberapa dosen. Kontributor bidang ilmu modul pencernaan antara lain bagian anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, gigi dan mulut, ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, ilmu kesehatan masyarakat, dan farmakologi. Modul pencernaan mengajarkan tentang aspek biomedik dasar, biomedik klinis, dan klinis dari sistem pencernaan. Pengajarannya berfokus pada pemberian pemahaman bagi mahasiswa mengenai struktur, fungsi, mekanisme kerja, dan manajemen kelainan pada sistem pencernaan. Berbagai metode pembelajaran seperti kuliah pakar, praktikum, dan keterampilan klinis diterapkan untuk mencapai sasaran pembelajaran mata kuliah. Penyusunan dan pembaharuan bahan ajar seperti buku modul, buku panduan praktikum, buku panduan keterampilan klinis dilakukan setiap tahun. Kegiatan perkuliahan terintegrasi dengan small group discussion berdasarkan problem based learning, di mana setiap minggunya mahasiswa diberikan skenario masalah untuk diselesaikan pada kegiatan diskusi kelompok dan belajar mandiri. Dalam hal keterampilan klinis, mahasiswa diajarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tambahan, diagnosa, dan manajemen kelainan saluran pencernaan. Asesmen atau penilaian modul terdiri dari evaluasi harian yang dilakukan secara formatif dengan form penilaian SGD sebesar 10%, evaluasi mingguan dari penilaian tugas makalah sebesar 20%. Evaluasi akhir modul menggunakan metode MCQ berbasis komputer sebesar 70%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada modul pencernaan dengan materi farmakologi obat-obat saluran cerna yang dilakukan secara luring dalam waktu 2 kali 50 menit di ruang kuliah FK UISU. Tujuan pembelajaran farmakologi yang pertama adalah menjelaskan obat-obatan proton pump inhibitor, histamin reseptor blocker, antasida, sitoprotektik, prokinetik, dan antibiotik pada kelainan saluran cerna. Yang kedua,
menjelaskan farmakokinetik dan farmakodinamik keenam obat tersebut. Yang ketiga, menjelaskan tentang efek samping, indikasi, kehati-hatian, kontraindikasi, dan komplikasi penggunaan keenam obat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melakukan kuliah dengan judul farmakologi obat-obat saluran cerna, di mana modul ini berjalan di semester 2, modul ke-7. Ini pengajarannya merupakan pengajaran tim teaching kami ngajar tim teaching oleh beberapa dosen, oleh beberapa bagian. Nah, penilaian itu ada beberapa pada evaluasinya. Evaluasi harian pada waktu SGD itu nilainya 10%. Kemudian penilaian makalah sebesar 20%, ini penilaian ilmuwan, kemudian dilanjutkan oleh penilaian ujian yang dilaksanakan secara CBT ini 70%, itu ada UTS dan UAS. Mana kuliah pakar ini terintegrasi dengan semua kegiatan baik small group discussion, praktikum, dan skill lab. Ada baiknya sebelum memulai perkuliahan, satu orang membaca doa kepada Haris. Silakan. Baik, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma wa zidni fahma wa ja'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih Haris. Nah, selanjutnya kita mulai Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan obat-obatan yang digunakan pada kelainan ataupun gangguan di saluran cerna, yaitu ada 6 golongan Golongan pertama itu golongan KPI, golongan kedua itu H2 reseptor blocker, golongan ketiga antasida, golongan keempat sitoprotektif, golongan kelima prokinetik, dan yang tak kalah pentingnya golongan terakhir ini adalah antibiotik. Di antibiotik ini ibu mau menekankan bahwa penggunaan antibiotik dan sebagai dokter nanti harus bisa memberikan edukasi pada masyarakat. Antibiotik ini tidak boleh digunakan sembarangan, tidak boleh dibeli tanpa alasan yang jelas Jadi antibiotik ini harus dengan pertimbangan infeksi apa, di mana, berapa dosisnya, bagaimana pemberiannya, apakah melalui mulut atau jauh dari mulut, baik via injeksi, kemudian berapa kali sehari. Yang terakhir tak kalah penting adalah farmakoekonomi dari pasien. Kamu tidak boleh meresepkan obat yang mahal untuk pasien yang tidak mampu membelinya, nanti tidak tercapai tujuan pengobatan kita. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan bagaimana farmakokinetik, yaitu apa yang dilakukan tubuh terhadap obat yang kita masukkan ke tubuh pasien, dan farmakodinamik bagaimana obat tersebut bekerja di dalam tubuh, obat yang ke-6 tadi. Kemudian yang terakhir adalah menjelaskan apakah ada efek samping, komplikasi, kemudian indikasi-indikasi khusus, bahkan kontraindikasi yang tidak boleh kita berikan pada pasien-pasien tertentu. Kemudian precaution kehati-hatian pada orang-orang yang punya kelainan di ginjal hati. Saluran cerna itu dimulai dari mana? Dari mulut, ujungnya anus. Apa yang terjadi begitu obat dimasukkan ke mulut? Atau apa yang terjadi kalau kita memasukkan sesuatu ke mulut? Main farmakokinetik absorpsi, distribusi,
Nah, di lambung itu proses absorpsi sudah dimulai. Apa yang dihasilkan oleh lambung? Tiara, apa yang dihasilkan oleh lambung? Mami? Teguh, ya, asam lambung. Apa guna asam lambung? Fungsi asam lambung menghancurkan semua yang kita masukkan ke dalam saluran cerna kita, membentuk kimus ke lambung. Tapi kalau asam lambung naik ke kerongkongan, nah kerongkongan kita itu didesain tidak tahan terhadap asam, ya. Mudah kita ini pH-nya basah. Jadi kalau agak naik asam lambung, kita akan keluar mudah, menetralisir. Namun kalau terus menerus asam lambung naik ke atas, apa namanya penyakitnya? GERD, ya, gastro esophageal syndrome. Kalau asam lambung terus menerus naik ke kerongkongan, maka akan terjadi inflamasi peradangan kerongkongan. Penyakit gangguan ataupun kelainan-kelainan pada lambung itu sepele, kadang tidak terasa, hanya nyeri-nyeri di ulu hati, mual, muntah, tapi yang parah itu bisa keringat dingin kayak serangan jantung. Makanya dia di-JD dengan serangan jantungnya. Itu bisa kita obati sempurna, bisa. Di sinilah kita bahas, ya. Ada faktor pelindungnya, namun juga ada faktor yang bisa merusak lambung tersebut. Faktor pelindungnya kita di sini, ya. Faktor defensif yaitu adanya aliran pembuluh darah yang sangat banyak di situ, sehingga bisa lebih cepat meregenerasi sel-sel di dalam lambung. Jadi sel lambung itu apa yang ada? Apa nama selnya? Ada namanya sel parietal, ya. Di situ ada pompa yang berguna untuk menghasilkan asam lambung. Apa nama pompanya? Pompa proton. Penghambat sekresi asam lambung tadi ada dua jenis, ya, golongan PPI yang pertama, kemudian golongan histamin reseptor blocker. Nah, kalau dari kerjanya yang PPI atau penghambat atau proton pump inhibitor atau penghambat pompa proton itu adalah menghalangi kerja pompa proton yang ada di sel parietal. Nah, kalau yang kedua, A2 reseptor antagonis ini menghalangi histamin duduk di tempat kerjanya. Jadi kalau boleh duduk dia, maka dia tidak akan bisa memerintahkan pompa proton untuk mengeluarkan asam lambung. Apa aja contoh PPI? Bintang. Apa contoh PPI? Omeprazol. Terus, Putri. Lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Makin ke belakang itu makin mahal. Jadi sesuaikan ekonomi pasienmu dengan pilihan obat. Kalau lansoprazol, omeprazol 10 butir itu harganya 10.000. Esomeprazol 1 butir isinya 30.000. Jadi 1 butir esomeprazol dapat 3 papan lansoprazol. 3 papan 30, 1 banding 30. Ini makanya PPI yang tadi contohnya omeprazol, dia nggak tahan asam lambung. Makanya biasanya PPI itu bentuknya kapsul tahan asam, ya. Jadi dia memang dilindungi supaya dia nggak rusak. Jadi kapsul yang tahan asam tersebut terurai sedikit demi sedikit. PPI dia baru bekerja setelah 2 minggu pemakaian. Terakumulasi di dalam sel parietal
dalam kandang ibunya. Jadi setelah 2 minggu dia menunggu, barulah dia mematikan pompa kotor. Pompa kotor dicetek, mati, tidak bisa menghasilkan asam lambung. Makanya kalau kamu berikan pada pasiennya hanya makan 2-3 hari, tidak terjadi. Maka pilihan pertama adalah H2 reseptor blocker. Contoh obat H2 reseptor antagonis itu pernah dengar simetidin? Simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Paling juga kan mungkin nah, ini makannya juga minimal 4 minggu. Kemudian yang harus precaution, yang tadi sebelumnya ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Simetidin, karena makannya kronik, makannya berulang-ulang, dosisnya diberikan selama 4 minggu. Hati-hati pada laki-laki. Kenapa? Yes, menyebabkan ginekomastia. Apa itu ginekomastia? Pertumbuhan payudara pada laki-laki. Kalian nggak mau kan? Nanti datang pasiennya, dok, setelah saya minum obat dokter 4 minggu, saya jadi punya payudara, dok. Kan nggak mau kan? Dokter ngapain saya? Nah, jadi kalau untuk laki-laki kan kadang-kadang minumnya 4 minggu sampai 8 minggu, pilihlah yang lain, mau ranitidin, famotidin, nizatidin. Ya. Obat-obat pensupresor asam lambung yaitu PPI dan H2NA. Kenapa mesti 2, Bu? Kenapa kita mesti menggunakan begitu banyak sumber untuk mengurangi asam lambung? Karena mereka mekanisme kerjanya beda-beda. Si H2 reseptor antagonis itu bekerja menghalangi asam lambung basal. Kapan itu asam lambung basal keluar? Tengah malam. Pernah begadang? Apa yang kalian rasakan kalau lagi begadang? Perut hisap kan? Jam berapa perut hisap biasanya? Jam 1, jam 2. Kamu jam berapa? Jam 2. Kamu? Jam 12. Jam 12 sudah mulai hisap, di situ dia keluar. Makanya H2 reseptor antagonis itu dimakan sebelum tidur. Karena kalau kita minum H2 reseptor antagonis, simetidin, ranitidin, famotidin tadi, dia akan menghalangi dikeluarkannya histamin di malam hari, mengurangi ya. Kalau yang PPI ini dimakan di pagi hari, jadi cakupan mereka itu bisa potensiasi 1 kerja malam, 1 kerja pagi ke malam. Sitoprotektif yang pertama yang analog prostaglandin, contohnya tadi misoprostol. Ini mekanisme kerjanya menyebabkan vasodilatasi karena mengandung prostaglandin E dan prostaglandin B. Jadi dia akan mempercepat regenerasi sel-sel di permukaan mukosa lambung. Kemudian meningkatkan produksi mukus. Jadi yang fungsinya melindungi, menempel di permukaan mukosa lambung, berfungsi sebagai pelindung ya terhadap asam lambung ataupun getah empedu, getah urin. Proses ini untuk menumbuhkan lambung. Contoh analog prostaglandin tadi misoprostol. Nah, kalau yang tadi si H2 reseptor antagonis simetidin hati-hati pada laki-laki, kalau misoprostol hati-hati pada wanita yang mengandung, yang sedang hamil.
gastritis atau tukak lambung, itu jangan kasih yang analog prostaglandin yang misoprostol, ambil yang non prostaglandin. Apa? Sukralfat. Apa itu sukralfat? Sukralfat itu adalah senyawa aluminium ya. Dia kalau tercampur dengan asam lambung dia akan membentuk gel yang kayak lem. Jadi dia akan melapisi, lentes itu melapisi mukosa lambung. Tapi aluminium ini efek sampingnya apa? Sembeli 3 hari aja, 4 hari aja pasien konsumsi ini dia tidak bisa BAB, konstipasi. Jadi ya, jadi dia akan konstipasi. Jadi nggak boleh tambah lagi. Next. Oke, coba. Obat yang golongan keempat, antasida. Sekarang pertolongan pertama ya. Tadi dijelaskan antasida itu fungsinya menetralisir asam lambung. Contoh yang banyak di pasaran itu Roma, Milanta, macam-macam ya. Nah, bentuknya ada yang tablet. Kalau Milanta itu bentuknya cair, kan begitu. Namanya cair kan, apa yang tablet? Itu farmasetikanya ya. Antasida ini dia lebih baik bekerja kalau dia bentuknya sudah kecil-kecil, segera terdispersi ke mukosa lambung. Makanya makan Roma itu nggak boleh kita, tapi rumah sampai dia kecil-kecil baru kita keluar. Jadi kita mempersingkat waktu aktifnya. Milanta dalam bentuk cairan, tinggal digelut, dia langsung segera tercampur dengan detak lambung dari sel tadi. Jadi begitu mereka ketemu, asam ketemu basah, jadi darah. Nah, antasida ini ada sistemik kerjanya, ada yang oral. Jangan pakai yang sistemik. Contohnya natrium hidroksida, karena dia bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Jadi kita konsumsi antasida yang berefek lokal, mengandung aluminium hidroksida, magnesium. Bedanya apa? Aluminium tadi efek sampingnya menyebabkan sembeli. Kalau magnesium menyebabkan diare. Makanya ada farmasi yang menggabungkan keduanya, aluminium plus magnesium. Jadi konstipasinya dinetralisir oleh efek magnesium. Gitu ya. Antasida itu akan mengganggu absorpsi obat lain. Maka kelima adalah prokinetik. Kenapa dok orang dengan gangguan lambung dikasih prokinetik? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa lambung itu ada katup ya, katup yang di atas sama yang di bawah, katup les sama katup pilorit ya. Prokinetik ini mekanisme kerjanya mempercepat pengosongan lambung. Jadi isi lambung cepat dikeluarkannya. Nggak akan banyak produksi lambung sehingga dia bisa naik ke atas. Ya. Kemudian meningkatkan kekuatan kontraksi sphincter tadi baik di atas dan yang di bawah. Jadi supaya asam lambung tidak jalan-jalan ke kerongkongan, ya, menyebabkan iritasi kerongkongan sehingga menimbulkan komplikasi kanker tadi, atau empedu tidak naik ke lambung, getah duodenum tidak naik ke lambung yang bisa menyebabkan luka pada lambung. Ada dua. Yang pertama metoclopramide dan yang kedua methadone. Yang manapun baik ya. 90%. Itu kenapa sakit lambung pada beberapa orang tidak bisa sembuh 100%, karena masih ada
ada 6 cambuk di ujungnya, jadi dia bisa bergerak sangat mobil, sangat mobile, lompat-lompatnya sangat manis. Dan dia mengikat dirinya pada selaput lendir yang ada di lambung. Kemudian kenapa Bu? Ada bakteri yang bisa tahan terhadap asam lambung. Tadi asam lambung itu pH-nya 1/4. Kenapa bisa Helicobacter ini tahan terhadap kondisi yang kalau kita masukkan aja protein bisa hancur, dia kok nggak hancur? Bisa dimusnahkan? Bisa. Dengan apa? Berdasarkan penelitian ada beberapa panduan ya. Kita bisa pakai 2 terapi, triple terapi atau 4 terapi. 2 terapi itu keberhasilan cuma 74%. Triple terapi keberhasilan 80 sampai 90%. Kalau 4 terapi hampir 98%. Jadi kamu mau pilih yang mana? Itu berdasarkan observasi dan analisis ya. Kamu semua dengan betul. Tadi yang dual terapi itu 1 antibiotik plus 1 PPI selama 2 minggu. Triple terapi 2 antibiotik 1 PPI selama 2 minggu. Yang 4 terapi 2 antibiotik 1 PPI 1 bismut. Kalau seandainya dari salah satu antibiotik ada yang tidak tahan, itu bisa diganti dengan metronidazole. Misalnya kalau kita lihat ini ya, clarithromycin itu bisa diganti dengan metronidazole. Ini panduan, oke. Kombinasinya ya, yang 2 terapi, triple terapi, 4 terapi itu ada yang first line, pilihan utama, ada yang second line. Kalau nggak cocok dengan first line, yang second line itu boleh pakai yang tadi clarithromycin atau amoxicillin, itu boleh dipakai levofloxacin. Boleh levofloxacin 2 kali 250 atau 1 kali 500. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan lainnya. Kritik dan saran saya terima. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.